sehingga ketemu sehingga ketemu saudara pada sore hari ini. Ini riset interest saya. Jadi kalau Anda menulis tesis yang berkaitan dengan tiga hal ini, kita bisa diskusi. Baik mungkin sebagai supervisor maupun sebagai kolega. Ini alamat email saya. Nah, oke. Jadi di setiap kuliah itu saya selalu mengawali dengan pertanyaan. Coba Anda renungkan pertanyaan itu dan mohon dijawab di meeting chat. Empat pertanyaan itu bisa Anda jawab semua atau bisa mana yang Anda lebih suka, lebih minat, bisa satu dua, satu tiga. Tolong dijawab di meeting chat ya. Harap dijawab di silakan. Silakan dimulai, dijawab di meeting chat. Semuanya bawa komputer kan? Mas Astomo? Semuanya bawa laptop nggak, Mas? Di beberapa ini ada yang bawa laptop dan ini juga ada pakai HP. Oh, boleh. Ya, HP boleh, laptop boleh. ya, Silakan. ya. Monggo Silakan. teman-teman untuk buka Saya ya. tidak kemana-mana, kira-kira 7 menit lah ya.
Setengah, setengah tiga, setengah empat nih. Iya. Enggak, jawabannya itu aja tuh. Jawabannya yang sama dengan itu aja tuh. Oke. Baik, teman-teman, mari kita diskusikan. Terima kasih atas responnya. Meskipun belum semuanya, baru 3 yang merespon. Oh, ada 2 tambahan baru. Ada Mas Ilmi, kemudian Mas Tobi, lalu ada Mas Andrian, ada Mas Koirul, ada Mbak Silvi. Ya, 5 dari 12 sudah lumayan. Hampir 50%. Baik, mari kita bahas satu-satu. Apa itu lingkungan? Saya kira jawabannya Mas Ilmi eh, cukup komprehensif itu dalam bahasa Inggris. Environment is consisting of water, air, and so on, providing us for life. Kemudian Mas Tobi, Mas Asprian. Nah, jadi uraian dari Mas Hilmi dan kawan-kawan tadi, kalau disingkat begitu teman-teman, lingkungan itu adalah lingkungan itu eh, ABC. A itu abiotik, biotik, and culture. Jadi mohon dilihat di meeting chat. Lingkungan itu secara singkat ABC. Abiotik, biotik, and culture. Abiotik itu adalah lingkungan yang tidak hidup seperti
air, udara, lahan, tanah, bahan-bahan mineral, kemudian biotik itu flora dan fauna. C itu culture, maksudnya adalah sosial, karena sosial itu di dalamnya ada hubungan antar manusia yang dipandu oleh budaya. Jadi kalau mau konsisten sebenarnya adalah ABS gitu. Cuman kalau ABS kan nggak enak ya didengar. Jadi ABC aja. Nah, environmental science. Jadi kembali coba Anda baca, Anda cermati pandangan dari Mas Ilmi. Environmental science is interdisciplinary science that study the interaction between human and environment. Nah, kemudian uh, environmental studies, studi lingkungan itu adalah uh, studi lingkungan yang fokusnya adalah pada aspek sosial. Uh, Environmental management, environmental planning, human ecology, dan sebagainya itu ada di kelompok studies. Sedangkan yang kedua adalah ada di kelompok engineering, uh, pengelolaan limbah, pengelolaan kualitas udara, uh, penanggulangan teknologi untuk penanggulangan emisi, itu adalah engineering, rekayasa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut soal itu. Nah, yang terakhir adalah sustainable development. Development that meets the need for the future generation without compromising the need and uh, uh, the need and the interest of future generation. Jadi pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Sekarang ini makna pembangunan berkelanjutan berkembang, ada yang genuine, genuine itu tulus begitu, sungguh-sungguh, ada yang sifatnya adalah greenwashing. Jadi hanya mengutamakan kalau bahasa anak sekarang itu casingnya saja gitu. Eh, di luarnya saja, tidak tulus gitu, tidak genuine. Jadi misalnya eh, sebuah perusahaan atau institusi yang mengklaim sebagai perusahaan atau kantor perluasan lingkungan, tapi sebenarnya hanya menggunakan salah satu aspek dari luasan lingkungan itu adalah dengan energi terbarukan, tetapi terbatas gitu. Itu tidak uh, belum sepenuhnya begitu. Atau uh, ada persoalan-persoalan lingkungan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan masalah itu dari sumbernya, tetapi memberikan uh, santunan, sembako dan sebagainya kepada masyarakat. Nah, persoalan lingkungannya itu tidak ditangani, uh, tetapi masyarakat tidak protes karena mendapatkan CSR dalam bentuk charity tadi.
Oke. Nah, ini buku-buku saya, teman-teman. Buku saya yang baru ini, Manajemen Lingkungan bagian keempat, ini bisnis berkelanjutan, teori dan implementasi yang diterbitkan tahun lalu. Ini buku lain tentang dimensi lingkungan perencanaan pembangunan. Ini salah satu uh, riset interest saya tentang manajemen lingkungan. Ini buku tentang CSR. Nah, saya menulis buku manajemen lingkungan itu berseris mulai 2000, mulai bagian 1 2014. Nah, yang terakhir adalah 2024, buku yang keempat. Ini Human Ecology, ini tentang resolusi konflik lingkungan. Jadi buku yang membahas tentang bagaimana penyelesaian konflik di antara pihak yang bersengketa, terutama adalah antara masyarakat dengan perusahaan. Ini aspek sosial AMDAL. Ini kalau Anda sedang menyusun tesis, metodologi penelitian lingkungan bidang sosial. Ini kalau pesan buku-buku pada Bung Astomo tadi melalui ini. Oke, ini sudah kita pelajari tadi. Environment is ABG, ABC, abiotic, biotic, and culture. Nah, ini ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana how the natural world works, bagaimana alam ini bekerja, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita, bagaimana kita, manusia itu mempengaruhi lingkungan. Dan itu sudah kita rasakan. Nah, kemudian ilmu lingkungan itu ada dua cabang begitu. Eh, oh, maaf, tadi lingkungan, ini ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah interdisciplinary studies yang mengintegrasikan ini aspek-aspek fisik seperti biologi, fisik, dan sebagainya. Lalu di dalam ilmu lingkungan itu ada dua cabang namanya environmental studies yang menekankan pada kajian tentang sisi sosial dari lingkungan. Jadi kalau Anda dengar konsentrasi begitu, ada manajemen lingkungan, ada perencanaan lingkungan, ada human ecology, nah lalu ada environmental engineering yang memfokuskan pada desain dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, ini S2 saya di sini, teman-teman. Environmental Studies. Jadi saya belajar, fakultas saya S2 itu namanya Faculty of Environmental Studies. Kemudian melanjutkan S3 di Environmental Planning. Nah, kalau ilmu lingkungan itu sebuah pohon, teman-teman, maka dahan dan rantingnya itu adalah eh, disiplin-disiplin ilmu tadi. Ada matematika, ada fisik, dan sebagainya. Nah, ini eh, menunjukkan bahwa
ilmu lingkungan itu berhubungan dengan bidang-bidang ilmu lain. Sangat luas begitu. Sehingga ketika saya belajar environmental studies di York University di Kanada itu, ada yang bilang environmental studies or environmental science is uh, the studies of everything gitu. Studi tentang segala macam. Oh, ini tulisan saya pada Hari Lingkungan tahun 2020. Jadi 5 tahun yang lalu masih kelihatan muda. Ini ketika COVID 2019-2020 itu ada uh, slide menggelitik tentang SDGs version COVID-19. Jadi di situ ditulis reduce commitment to climate change, but less environmental footprint. Jadi jejak ekologinya itu rendah due to less production and transportation. Jadi selama COVID-19 kan kegiatan transportasi, kegiatan produksi itu kan berhenti. Sehingga udaranya bersih, airnya jernih, di jalan tidak banyak kemacetan. Jadi eh, apa namanya kondisi by accident karena kebetulan bukan karena didesain, not by purpose but by accident COVID-19. Nah tentu setelah COVID kita tidak mengharapkan COVID lagi, meskipun lingkungannya lebih bagus gitu. Tapi kan mencekam selama COVID-19 itu. Saya pernah menulis di Kompas tentang kawasan industri. Di era Presiden Jokowi itu dicanangkan ada 27 kawasan industri baru. Nah, ini respon saya terhadap kehadiran kawasan industri di suatu wilayah. Saya juga pernah menulis tentang inovasi. Oke, jadi eh, kita itu belajar ilmu lingkungan. Tadi sudah kita bahas ilmu lingkungan. Teman-teman yang nanti fokus di eh, perencanaan lingkungan, manajemen lingkungan, atau ekologi manusia, itu eh, akan berada di bawah payung studi lingkungan. Teman-teman yang fokus pada desain, fabrikasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu adalah rekayasa lingkungan. Nah, tentu ilmu kita itu bersentuhan dengan pembangunan. Pembangunan itu apa? Pembangunan adalah upaya mewujudkan kondisi lebih baik, progres atau kemajuan dan bukan regres atau kemunduran. Karena bisa pembangunan itu bisa menyebabkan regres. Kalau Anda lihat di Pantura Jawa, eh, Jawa Tengah, DKI itu kan mengalami abrasi. Bahkan di Kabupaten Demak, di Kecamatan Sayung itu eh, bisa sampai 4 kilometer dari garis pantai.
Jadi ruang hidup masyarakat pantai itu terampas oleh kegiatan pembangunan. Nah, lalu apa sih eh, indikator pembangunan itu? Eh, Satu adalah fisik, ekonomi. Jadi diukur dari pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, produk domestik ekonomi bruto (PAD), income per kapita. Itu ukuran yang banyak diadopsi oleh eh, negara di dunia. The mainstream of criteria of development. Dan kalau Indonesia sekarang itu sekitar 5,12, termasuk capaian yang bagus di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Namun ada persoalan tentang pemerataan. Jadi ini catatan-catatan di media massa tentang ketika kita bicara tentang income per kapita itu adalah bukan pendapatan orang per orang, karena ini data ini. Misalnya satu orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 kekayaan negeri ini. Artinya ada persoalan tentang pemerataan. Karena itu yang ideal adalah bukan semata-mata ukuran ekonomi, tetapi juga sosial gitu ya, kemajuan sosial, kualitatif, ada perubahan struktur masyarakat, berkurangnya diskriminasi, eksploitasi, meningkatnya kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat pembangunan. Jadi keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Suka tidak suka, pembangunan kita sekarang ini masih orientasinya pada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kesenjangan, kemiskinan, Gini rasio itu melebar. Gini rasio itu rasio Gini. Gini itu adalah seorang pakar dari Italia yang mengukur tentang kesenjangan, kesenjangan sosial. Ini. Jadi makin mendekati angka 1 itu makin buruk. Kalau ini lahan di Jawa. Artinya adalah yang orang yang punya lahan sangat besar, jumlahnya itu kecil. Sedangkan sebagian besar petani itu pemilikan lahannya sempit. Ini data tentang uh, Gini rasio yang saya kutip dari media massa. Jadi PDB kita sebesar itu termasuk dalam kelompok 16 besar dunia. Targetnya 120.000 triliun 2045 ketika kita berusia 1 abad. Income per kapita income per kapita kita sekarang 4.810 dolar AS, itu adalah uh, pendapatan menengah, negara dengan pendapatan menengah. Tapi belum paralel dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini data tentang jumlah simpanan itu, jadi kalau 5 miliar lebih itu 0,4%. Satu sampai ini sekian. Yang paling banyak itu adalah kurang dari 100 juta. Nah, Anda berada di mana itu?
Jadi kalau menurut para pakar termasuk ekonom, Amartya Sen ini adalah ekonom juga. Jadi mesti harus ada tolok ukur baru gitu. Bukan hanya PDB, tapi ada aspek sosial dan lingkungan. Nah, ini Anda kan sering dengar oligarki ekonomi. Penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi dikendalikan oleh sekelompok pelaku ekonomi. Di media massa, di medsos, banyak diungkap itu. Meskipun kita tidak sendirian juga. Ini kondisi US, ini Filipina. Ini perbandingan-perbandingan dengan negara lain. Jadi negara kita itu kan masih bergantung pada sumber daya alam. Jadi ciri ekonomi kita itu masih ekstraktif dan belum membawa kemakmuran bagi seluruh bangsa. Kalau lihat orang kaya di Forbes itu rata-rata sebagian besar dari kita adalah orang-orang kaya yang berbasis pada ekstraktif, ekonomi ekstraktif. Tapi kalau lihat di Amerika, di negara-negara lain itu sudah berbasis pada inovasi. Siapa itu? Elon Musk. Nah, ini laju dari eh, kerusakan lingkungan. Ah, teman-teman kan sering dengar hilirisasi ya. Hilirisasi yang diandalkan itu diantaranya adalah nikel. Eh, dari sisi sumbangannya eh, pada PDB sangat bagus, monumental gitu. Tetapi eh, belum mampu mengentaskan kemiskinan. Tingkat kemiskinannya masih di atas angka nasional. Kemudian juga itu di Maluku Utara. Jadi hilirisasi itu maksudnya sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, ekstraktif lalu diekspor. Itu diolah setengah jadi maupun bahan jadi, nilai tambahnya itu meningkat. Nah, itu menjadi kunci dari kemakmuran. Ada kesempatan kerja, kesempatan berusaha, tingkat pendapatan meningkat. Tapi yang terjadi di dua daerah itu kalau mewakili daerah-daerah Indonesia pada umumnya, itu belum mampu mengangkat eh, kemiskinan, bahkan mata pencarian petani, nelayan itu terancam karena dampak lingkungan. Hmm. Baik, teman-teman, saya sudah banyak ngomong. Sebelum saya lebih lanjut ngomong, silakan kalau ada yang memberikan komentar, pertanyaan. Saya minta maaf kalau kali ini masih daring karena saya di luar kampus. Silakan, Mas Ilmi, Mas Muhammad Ilmi. Silakan, Mas. Baik, Prof.
Sebelumnya terima kasih atas penjelasan dan diskusi yang sudah disampaikan ya, Prof, di awal sampai pada siang hari ini. Ya, Kalau saya tadi menyoroti kan, Prof Darto banyak menyoroti terkait em, adanya ketidakseimbangan ya, Prof, antara keinginan pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi. Namun ya, di satu sisi em, ada sektor yang tergerus di situ. Contoh yang terakhir mungkin tadi diceritakan oleh Prof terkait hilirisasi nikel. Itu ada ya, beberapa sektor yang terdegradasi dan ada banyak deforestasi pada awal-awal Indonesia menggunakan kayu sebagai komoditas. Itu menurut saya ingin bertanya bagaimana kiranya apakah dari fenomena ini hanya bisa diselesaikan dari satu aspek saja, ataukah perlu adanya sebuah political will ya, Prof, kalau misalkan kami menyoroti dari sisi em, politiknya juga. Mungkin itu yang menjadi benak pertanyaan saya sih, Prof. Mengapa hal ini mungkin sudah jelas dan gamblang ya, Prof, by data sudah terjadi. Namun bagaimana pemerintah dan menurut Prof sendiri pandangannya seperti apa ya, Prof, untuk bisa menyeimbangkan pembangunan tersebut agar lebih berkelanjutan. Terima kasih, ya. Prof. Makasih Mas Hilmi. Semoga ini juga menjadi eh, concern dari teman-teman semua tentang ketidakseimbangan pembangunan dan tentu itu menjadi eh, tantangan kita semua yang belajar di ilmu lingkungan ini. Ya, jadi Mas Hilmi dan teman-teman, kalau kita kembali kilas balik ya, sesungguhnya komitmen untuk ya Mas Sari sebentar. Makasih Mas Sari. Atau Mas Sari mau tanya dulu? Silakan Mas Sari. Sekalian aja. Monggo Mas Sari. Tidak. Halo, tes. Prof, tidak apa-apa, Prof. Kalau mau dijawab dulu nanti saya belakangan setelah disampaikan oleh Prof. Nggak Pertanyaan. apa-apa Mas Sari karena waktunya kan saya hanya sampai jam 3. Oh, oke. Ya, Terima kasih Prof. Sebelumnya mohon izin menjawab. ya, Eh, Mungkin saya dari sektor perusahaan ya, Prof. Kebetulan saya bekerja ya, karena ya, eh, perusahaan dalam hal ini adalah kita sebagai praktisi lingkungan, kita kan mengacu di dalam dokumen lingkungan ya, Prof. Ya, ya, yang mana eh, ada bentuk pengelolaan lingkungan. Salah satunya kesempatan berusaha, tadi kesempatan bekerja. Nah, ya, eh, tadi Prof bilang bahwa ini kesenjangan sosial segala macam ya yang tidak mencapai. Nah, fungsi dari pertanyaan saya adalah pertama adalah eh, sebenarnya kita sudah melakukan pengelolaan lingkungan, kesempatan berusaha. Nah, apakah instansi swasta di sini memiliki suatu patokan yang dituntut oleh pemerintah dalam meningkatkan yang namanya kesenjangan sosial ataupun yang berhubungan dengan yang pemaparan tadi Prof sampaikan. Itu aja sih, Prof. Terima ya. kasih. Baik. Makasih Mas Sari kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asal asal ininya Prof, sekolahnya Ya, dari Unhas, Prof. Unhas. Sekarang kerja di FKM. mana? Sudah bekerja Sudah, Prof. Saya di mana? berusaha di Jakarta, perusahaan Merdeka Copper Gold yang kebetulan salah satunya industri pertambangan, Prof. Oke. Tuh. Oke. Mas Zelmi sudah kerja? Baik, Prof, izin menjawab kalau saya sendiri karena baru lulus kemarin, jadi saat ini sedang menjadi riset asisten saja, Prof. Oh, di mana Mas Zelmi?
Saya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Prof. Cuman fokus saya ada di pertanahan dan juga transportasi. Oh, dari PPK Undip ya? Iya, Prof. Oh, dengan Prof Iwan ya, Iya, Prof. tanah ya. Nggih. Nggih. Makasih Mas Hilmi, Mas eh, Sahri dan teman-teman semua. Insya Allah nanti ketemu di kelas, saya sempatkan untuk ketemu Anda offline. Eh, Oke, kalau kita kilas balik tentang pembangunan berkelanjutan, teman-teman, itu tahun kita punya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Eh, Tahun 73 itu sudah mengamanatkan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Kira-kira bunyinya begitu di GBHN itu. Dalam melaksanakan pembangunan, mendayagunakan sumber daya alam harus dengan rasional, memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Itu amanat di GBHN dan itu dilanjutkan di Propernas, di RPJN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional maupun daerah. Jadi kalau dilihat komitmennya sudah jauh lebih awal dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Thailand, Malaysia, Filipina. Kita jauh eh, pemikiran tentang itu. Tetapi ketika sampai pada implementasi, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau ada tarik-menarik antara melestarikan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, itu eh, yang dikejar adalah pertumbuhan ekonominya. Jadi gampangannya Mas Sari, kalau di perusahaan itu ada kasus tentang pencemaran misalnya, kenapa tidak ditindak atau ditoleransi karena itu menyumbang eh, pertumbuhan ekonomi, menyumbang adanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha gitu. Jadi sebenarnya lingkungan itu tidak perlu dipertentangkan gitu, bukan dikotomi gitu, tapi sinergi gitu. Sinergi. Nanti saya akan cerita bagaimana sinerginya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Hilmi, memang itu mesti harus ada political will, ada kemauan politik dari uh, pucuk pimpinan negara ini untuk mengarusutamakan istilahnya. Jadi spirit tahun 73 yang berisi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tadi harus diarusutamakan begitu. Uh, Baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Jadi kalau di sektor swasta ini menyangkut Mas Hari, eh, setiap kegiatan, setiap kegiatan, setiap usaha atau kegiatan atau proyek itu harus disertai dengan AMDAL namanya. Analisis mengenai dampak lingkungan itu kalau besar. Kalau perusahaannya Mas Hari pasti AMDAL karena itu eh, penambangan kuper kan, eh, tembaga dan emas. Nah, AMDAL itu untuk meyakinkan bahwa eh, kegiatan-kegiatan itu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak. Nah, sebuah perusahaan yang mampu melakukan eh, pengelolaan dengan baik, sebagaimana diamanatkan oleh AMDAL, itu comply namanya. Comply itu taat, taat. Nah, agar eh, tidak sekedar taat, tetapi juga eh, efisien gitu. Kalau taat itu biasanya lalu kaitannya dengan cost ya. Jadi
perusahaan mengelola lingkungan kan asosiasinya cost. Kalau cost kan harga pokok produksinya tinggi kan. Kalau harga pokok produksinya tinggi itu nanti tidak kompetitif gitu. Nah, perlu ada perubahan paradigma. Tidak lagi hanya sekedar comply, tapi bagaimana efisien gitu. Itu namanya, kalau yang pertama tadi adalah single loop learning artinya. Yang penting adalah memenuhi baku mutu, memenuhi ketentuan peraturan. Nah, eh, single loop learning itu harus ditindaklanjuti dengan double loop learning. Double loop learning itu apakah kita efisien? Jadi untuk bisa efisien itu harus dengan proaktif gitu. Teman-teman mungkin sudah dengar istilah proper ya, program peringkat penilaian perusahaan. Itu ada instrumen namanya LCA, Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment itu sebuah instrumen untuk melakukan assessment pada mata rantai daur hidup sebuah perusahaan. Jadi kalau Cooper begitu pertambangan ya, itu langkah awalnya apa? Tahap awalnya itu apa? Kalau manufaktur itu kan ada bahan baku, ada proses produksi, ada distribusi, ada penggunaan sampai dengan limbah. Ini semua mata rantai itu diakses. Energi yang digunakan, volume air yang dikonsumsi, kemudian timbulan limbah, emisi yang muncul. Lalu upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi ini semua. Nah, jadi ketika perusahaan itu melakukan pengelolaan secara proaktif, tidak hanya sekedar mengulangi aturan tadi, sesungguhnya yang didapat itu efisien. Karena akan mendapatkan efisiensi energi, akan mendapatkan efisiensi penggunaan air, pengurangan emisi, pengurangan timbulan limbah sehingga biaya pengelolaannya itu lebih rendah begitu. Nah, ini double loop learning namanya. Lebih tinggi adalah triple loop learning gitu. Membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain apakah sudah lebih bagus begitu. Sama dengan Mas Hilmi. Jadi eh, kalau ada musibah seperti apa namanya eh, gempa Cianjur yang dulu ya, pertanyaannya adalah apakah kita akan membangun eh, seperti semula ketika ketika membangun seperti awal sebelum ada gempa atau membangun lebih kuat? Tentu jawabannya lebih kuat kan. Nah, itu yang dikemukakan oleh Forum Ekonomi Dunia supaya uh, we build back better, membangun lebih baik. Membangun lebih baik itu ya tadi mensinergikan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena apa? Ketika kita itu semata-mata berorientasi pada ekonomi, yang terjadi sekarang ini, jadi contoh paling gampang di Pantura Jawa lah. Pantura Jawa itu hampir semua kota mengalami abrasi eh, dan banjir rob. Itu segala macam upaya dilakukan mulai dari polder sampai sekarang ini adalah giant seawall. Giant seawall itu berapa ratus triliun akan dibangun mulai dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur itu untuk menangani banjir rob itu. Jadi artinya adalah ketika kita semata-mata hanya berorientasi pada ekonomi, cost-nya itu sangat besar. Bencana lingkungan itu sangat jadi banjir, tanah longsor sekarang ini kan sudah rutin kita alami.
Jadi kalau kita tidak segera untuk katakanlah kalau istilah religiusnya itu tidak segera, tidak segera hijrah, bencana lingkungan itu makin besar gitu. Cost-nya di sana. Saya kira itu teman-teman. Jadi saya hanya dapat sampai jam 3. Mohon maaf ini daring, nanti insya Allah saya akan ketemu Anda di kelas. Dan materinya bisa diminta dari Mas Hastomo. Terima kasih atas perhatiannya. Slide-slide berikutnya bisa dibaca sendiri. Nanti kita ketemu di kelas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bos? Terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman untuk setelah ini isoma nggih. Kemudian kembali jam 15.15 dengan Ya. nanti pengamnya Prof Purwanto. Masalahnya di belakang, lantai 1 ya, atau di sebelah sini ada, sebelah sini, di pojok.